Halo semuanya dan teman-teman dan Pak Davis. Perkenalkan saya Vincent dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2023105520. Saya Davis Jonathan dari Ilmu Komunikasi juga dengan NIM 2023105084. Oke, jadi kali ini kita akan membahas gerakan politik digital di Indonesia saat ini. Jadi saksikan saja selanjutnya penjelasan dari kita. Kalian tahu nggak sih guys, kalau sekarang politik bisa berjalan secara digital? Yes, betul banget. Seiring berkembangannya zaman dan juga teknologi, semua informasi bisa kita dapatkan dengan cara sangat mudah. Tentu fenomena ini memunculkan adanya pro dan kontra juga, dan tak juga memunculkan permasalahan baru di sistem politik kita. Lalu, gimana sih cara kita bisa menyikapi masalah ini? Oke guys, jadi gerakan politik digital itu merujuk pada mobilisasi, advokasi, kritik, atau resonansi politik yang terjadi terutama melalui platform digital seperti contohnya media sosial, forum daring, konten digital, hashtag, influencer, dan lain sebagainya. Tentu dalam berbagai hal selalu ada paradok. Politik digital selain membawa berbagai manfaat dan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif. Tentu saja fenomena ini juga bersinggungan dengan salah satu teori oleh Perloff pada tahun 2021, yaitu Digital Socialization Agents, di mana yaitu aktor baru di era digital yang berperan besar dalam pembelajaran politik pada masa kini. Media sosial menjadi ruang utama diskusi politik publik, tempat warga membentuk opini dan membangun identitas politik itu sendiri. Contoh-contoh agen dalam gerakan politik digital yaitu yang pertama adalah influencer dan content creator publik. Seperti contohnya Andovido Lopez yang mengikuti demo tuntutan 17+8 pada tahun Agustus kemarin. Andovi menggiring opini rakyat terkait tuntutan 17+8. Andovi menekankan 3 kata kunci, yaitu transparansi, reformasi, dan empati, yang akhirnya menggiring opini rakyat untuk tidak anarkis dalam menyampaikan pendapat dan tetap fokus pada tujuan adanya demokrasi tersebut. Oke, untuk contoh kasus kedua menurut teori Perloff yaitu adalah komunitas online atau forum aktivis digital. Nah, pada poin kedua ini, kami mengambil contoh yaitu gerakan penggunaan tagar, hashtag tolak RUU KUHP, dan hashtag reformasi di korupsi. Gerakan ini muncul dari komunitas aktivis digital, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok untuk mengorganisir aksi massa yang menyebarkan informasi hukum dan HAM dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam kebebasan sipil. Oke, pada poin ketiga dalam teori Perloff yaitu adalah buzzer dan chatbot politik. Pada poin ketiga ini, kami mengambil contoh kasus yaitu adalah buzzer yang memainkan peran penting dalam pemilu tahun 2024 sebagai agen penyebar narasi politik di media sosial, baik positif maupun negatif. Mereka bekerja secara terkoordinasi untuk menyampaikan isu, menciptakan tren melalui tagar, dan kadang menggunakan bot atau akun anonim untuk menyebarkan konten yang ditargetkan kepada audiens tertentu. Meskipun dikritik karena sering menyebarkan hoaks dan kampanye hitam, mereka juga dapat memicu polarisasi di masyarakat. Sampai saat ini, dunia terus berkembang, khususnya di bidang digital yang membuat segala hal informasi menjadi lebih mudah ditangkap dan dipahami. Namun, semua itu tetap tergantung bagaimana kita menggunakan media digital tersebut. Nah, dalam menjalankan politik digital itu tidaklah mudah. Musuh terbesar dari menjalankan politik digital adalah literasi. Dari adanya gerakan politik digital, kita semua diharapkan untuk dapat lebih selektif terhadap informasi dan bijak dalam penggunaan media digital tersebut sebagai alat untuk kita menerima informasi ataupun berkomunikasi. Nah, jadi gitu guys, penjelasan sedikit tentang politik digital dan juga contoh-contohnya, dan juga bagaimana cara kita bisa menyikapi hal tersebut. Dan segitu saja video dari kita. Saya Dionysius Jonathan. Saya Vincent Kristianto Wijaya. Mengucapkan Terima kasih dan adios. Sampai jumpa. Adios. Adios.